Pak Presiden, kalau pembatasan uang kartal pasti DPR nangis semua. Kenapa? Masa dia bagi duit harus pakai e-wallet, Pak? E-walletnya cuma 20 juta lagi. Nggak bisa, Pak. Nanti mereka nggak jadi lagi. Ketua Komisi 3 DPR RI Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul menjawab Menko Polhukam Mahfud MD yang meminta agar rancangan undang-undang RUU pembatasan transaksi uang kartal segera disahkan. Bambang bilang sulit bagi DPR mengesahkan RUU tersebut sebab ada kekhawatiran para legislator tak terpilih lagi jika RUU itu resmi jadi undang-undang. Alasan ini pernah terang-terangan Bambang sampaikan di hadapan Presiden Joko Widodo. Mendengar pernyataan Bambang itu, para anggota Komisi 3 lainnya yang juga hadir dalam rapat sontak tertawa. Sebaliknya Mahfud tersenyum kecut sambil menggeleng-gelengkan kepala seakan tidak terima dengan pernyataan tersebut. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Nah, saudara, saya ingin mengusulkan begini, sulit memberantas korupsi itu. Tolong melalui Pak Bambang Pacul, Pak, tolong Pak, undang-undang perampasan aset tolong didukung, Pak. Biar kami bisa ngambil begini-begini nih, Pak. Tolong juga pembatasan belanja uang kartal didukung, Pak. Karena orang korupsi itu, Pak, nurunkan uang dari bank 500 miliar dibawa ke Singapura, ditukar dengan uang dolar, lalu dia bilang ini menang judi karena di Singapura judi sah, lalu dibawa ke Indonesia sah. Padahal itu uang negara, Pak. Itu pencucian uang, Pak. Nah sekarang mari kita batasi, kalau belanja 100 juta Anda keluarkan dari bank mana, kirim ke bank mana. Jangan dari orang bawa koper tuh, yang satu kopernya berisi kertas, yang satu berisi uang, ditukar di atas pesawat. Itu yang banyak terjadi. Nah, satu yaitu Undang-undang perampasan aset. Saya kira kemarin DPR dari Komisi 3 sudah ada yang bersuara agar Presiden segera mengirimkan surpres. Tolong, kami mengajukan sejak tahun 2020 dan sudah disetujui di balik, tiba-tiba keluar lagi ketika akan mulai ditetapkan sebagai prioritas utama. Padahal isinya sudah disetujui oleh DPR yang dulu. Pemerintah lalu memperbaiki yang dulu oleh pemerintah dengan disepakati. Kami mohon disetujui, kami akan lebih mudah. Itu seperti ngambil itu, Pak. Itu pencucian uang juga tuh. Dana BLBI. Dana BLBI itu 111 triliun, Pak. Nggak bisa diambil. Lalu kami minta impres, Pak. Buat impres kepada saya ambil. Nggak, ya berhenti berdebat. Saya ambil dulu, nanti ke pengadilan kalah nggak apa-apa. Dapat sekarang ini 29,9 triliun. Ada yang kalah di pengadilan 2 tapi tidak menggugurkan hutang, tapi ya karena pencucian uang. Barangnya dijaminkan ke pemerintah dengan surat tanda tangan di atas meterai, tapi sertifikatnya tidak diserahkan, lalu dijual. Ketika mau diambil, ketika kami sita, ternyata sertifikatnya sudah dimiliki oleh anaknya. Kalah di pengadilan, tidak apa-apa, tapi hutangnya tetap gitu. Tapi kalau ada undang-undang perampasan aset, kita bisa tangani, Pak, itu semua. Pak Mahfud tanya pada kita, tolong dong undang-undang perampasan aset dijalanin. Republik di sini ini gampang laksananya ini. Lobbynya jangan di sini, Pak. Ini Korea-Korea ini semua menurut bosnya masing-masing. Di sini boleh ngomong kalah, Pak. Bambang Pacul ditelepon, Ibu Pacul berhenti, siap. Ini laksanakan, Pak. Jadi 2 presiden pernah nanya sama saya, pembatasan uang kartal sama ini RUU ini yang mana ya? Pak Presiden, kalau pembatasan uang kartal pasti DPR nangis semua. Kenapa? Masa dia bagi duit harus pakai e-wallet, Pak? E-walletnya cuma 20 juta lagi. Nggak bisa, Pak. Nanti mereka nggak jadi lagi. Oh iya. Loh, saya terang-terangan ini gitu loh. Mungkin perampasan aset bisa, tapi harus bicara dengan para ketum partai dulu. Kalau di sini nggak bisa.
teori saya. Jadi permintaan jenengan langsung saya jawab. Bambang Pacul siap kalau diperintah. Mana perintah berani Pak? Sama toh? Ayo, itu kira-kira Pak Mahfud. Jadi ini saya tidak akan berpanjang lebar Pak. Ya kayak gini, namanya juga baru analisa transaksi keuangan no. Tapi pikirannya orang tidak dikorupsi. Begitu belum Pak. Bahwa itu info awal untuk dilakukan penelitian berikutnya, penyelidikan bahasanya. Mau kasih siapa ya? Penegak hukum yang tadi disebutkan senior saya itu ada 6 itu. Kan itu. Jadi izin Pak Ketua Komite TPPU Bambang Pacul nggak setuju kalau itu langsung pansus. Sekali lagi dikorapat. Clearan dulu. Nanti tak lipe-nya lagi. Ini dilipe Pak tadi Pak. Iya itu bahasa PDI. Kalau di PDI ini sering bahasa Inggrisnya salah-salah Pak. Saya harus menyesuaikan orang PDI. Jadi tadi kita lipe Pak. Besok rapat sekali lagi kita lipe lagi Pak. Gitu loh, kita lipe lagi supaya rame. Itu teknik provokasi Pak. Merame. Jadi saya ini mengatakan kalau ini namanya jangan tergesa-gesa dulu, ya toh. SOP-nya nanti kita bicara dulu. SOP dari Ketua Komite Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang itu ada di dalam tugasnya dia. Arah kebijakannya. SOP-nya piye. Nah, dari SOP itu kita auditnya gampang. Kalau hari ini mau ke audit apanya? Nggak ada Pak. Kita nggak pegang auditornya kecuali undang-undangnya. Kalau undang-undangnya bisa kita pakai audit, tapi kan audit kebijakan. Teknis lapangan kita audit. Jadi nanti kita mohon agar supaya komite mengeluarkan SOP, termasuk SOP pelaporan. PPATK harus melapor ke DPR 6 bulan. Kira-kira tanggal berapa? Urut waktunya. Kepada Presiden tinggal berapa? Kalau Presiden kan sibuk. Kalau DPR di sini cukup langsung. Selesai. Kita bisa baca match, kedepannya match. Itu kedepannya match. Saya kira itu Pak Pimpinan. Jadi saya tidak memarahi, tetapi saya mencoba untuk dengerin ini semua Pak. Oh ini nanti solusinya ini. Menurut saya, dan kalau orang lapangan pasti sepakat. Karena kami di lapangan, tanya itu Pak Kabar Eskrim yang sering di lapangan. Itu loh, orang Blora itu. Orang Blora orangnya atos Pak. Kita sama Jawa Tengah itu orang keras tuh Pak. Itu tapi kalau baik ya hatinya lembut tuh dia. Jadi kira-kira begitu. Ya, Pak, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.